Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya, baik yang terasa atau tidak. Karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklarifikasi kabar hubungannya dengan perempuan yang mengaku memiliki anak darinya. Isu ini viral di media sosial baru-baru ini. Ridwan Kamil mengaku pernah bertemu dengan perempuan tersebut 1 kali. Namun dia membantah memiliki anak dari perempuan itu. Ridwan Kamil menyebut permasalahan dengan perempuan itu sudah diselesaikan 4 tahun lalu. Saat bertemu, Ridwan Kamil juga mengatakan perempuan itu sudah hamil terlebih dulu. Atas kehebohan isu ini, Ridwan Kamil mengatakan bakal menggandeng tim hukum untuk menyelesaikan masalah yang disebutnya sebagai fitnah. Ridwan Kamil menyebut akan memperlihatkan bukti-bukti terkait hubungannya dengan perempuan itu pada waktu yang dibutuhkan. Ridwan Kamil menutup klarifikasinya dengan menyampaikan permohonan maaf atas dosa dan khilafan yang pernah ia perbuat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak Ridwan Kamil itu sudah melakukan klarifikasi terkait dengan kasus dia yang lagi viral. Kasus di mana seorang lagi puasa, nggak boleh ngomong aneh-aneh, yang sedang memperjuangkan hak anaknya yang diduga merupakan anak dari Bapak Ridwan Kamil. Klarifikasi dari beliau itu terkait dengan itu bukan merupakan anaknya, dan itu merupakan fitnah yang sangat keji karena Ridwan Kamil memiliki bukti-bukti yang sangat konkret. Sebenarnya yang kasihan di sini tuh merupakan ibu cinta sih. Seorang wanita muslimah yang sangat cantik, di mana masalah itu datang bertubi-tubi di keluarganya. Diawali ketika anak laki-lakinya meninggal dunia, terus yang kedua adalah suaminya kena kasus korupsi, dan yang ketiga ini merupakan kasus perselingkuhan suaminya. Gak mau berspekulasi lebih jauh, tapi kenapa Mbak L ini baru menguak masalah ini sekarang? Ya well, mungkin pertanyaan gue akan terjawab sebentar lagi. Kita tunggu aja perkembangan kasus ini, oke? Ya jujur ini gue agak sas ya ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call? Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandaikan bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya, baik yang terasa atau tidak. Karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Yang nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu. Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa, lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatuhnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Nge-spill yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka? Akhirnya Bapak Ridwan Kamil angkat bicara. Kalau angkat medali perak itu Ridwan Syah, yang ini Ridwan Kamil ya. Jadi Bapak Ridwan Kamil angkat bicara atau membuat klarifikasi tentang isu yang sedang viral saat ini, yaitu isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana yang sampai mengatakan seorang anak. Nah, ini adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil, mari kita baca. Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui, cukup melelahkan untuk menjelaskannya satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah SWT, amin. Klarifikasi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Kata gue kayak, gue baru tahu fitnah bisa didaur ulang. Setahu gue selama ini yang bisa didaur ulang tuh cuma sampah. Tapi bener juga ya, kalau ini tuh fitnah ya, yang bikin fitnah juga termasuk sampah juga ya kan.
Iya juga ya. Oke, kita lanjutin bacanya ya. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Jangan lupa semoga diberi parcel juga ya Kak Lisa Mariana, soalnya di sini udah mau lebaran nih. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Ini tadi adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil ya. Kalian bebas mencerna apa isi dari klarifikasi ini ya, tapi yang jelas menurut gua setelah dibuktikan nanti terbukti atau enggaknya si Lisa Mariana ini berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil ya, tetap Lisa harus diproses hukum. Kalau Lisa terbukti memfitnah, diproses. Kalau ternyata Lisa beneran berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil sampai punya anak ya, mereka berdua diproses karena itu udah melanggar aturan hukum ya, ada pasalnya. Jadi harus diproses. Dan gua mau ngingetin ya buat netizen, apalagi yang cewek-cewek, jangan gampang terbawa perasaan. Jangan gampang kasihan ya. Kalau benar si Lisa ini selingkuh sama Bapak Ridwan Kamil lalu punya anak dan kisahnya seperti yang dia ceritakan saat ini gitu ya. Jangan lupa bahwa Lisa itu adalah pelaku utama. Dalam ceritanya, Bapak Ridwan Kamil menghubungi dia pakai akun IG-nya Bapak Ridwan Kamil yang ini, bukan pakai akun fake. Jadi Bapak Ridwan Kamil nggak mungkin pura-pura duda, pura-pura perjaka tua, single atau apapun itu. Dari awal Lisa sudah tahu kalau Bapak Ridwan Kamil punya anak, punya istri ya. Jadi Lisa adalah pelaku utama. Dan kenapa sampai bisa dijadikan anak? Itu bener-bener kejahatan yang lebih terstruktur lagi menurut gua. Karena ya anak itulah nanti yang dijadikan alat sama dia ya kan, untuk memeras. Tanpa dia pikirin anak yang nantinya lahir dari hubungan perselingkuhan masa depannya akan seperti apa, di lingkungan nanti dia akan dipandang seperti apa, dia nggak mikir tuh begitu-begitu. Terus sekarang Lisa dengan ceritanya ya mau ngebawa kita ikut sedih. Waktu kemarin ya, dia dikasih duit buat beli barang-barang branded, buat flexing di sosial media, buat perawatan ya. Kita nggak ada diajak-ajak tuh seneng-seneng begitu. Padahal banyak loh wanita-wanita di luaran sana yang lebih memilih hidup susah asal nggak mengganggu rumah tangga orang lain. Tapi dia pilih tuh happy-happy pakai duit suami orang ya. Terus sekarang giliran susahnya ya, mau ngajak-ngajak kita orang. Mohon maaf, nggak ke bawah suasana guanya. Kita cuma woman support woman, bukan woman support animal. Lalu apalagi kalau ternyata benar yang dilakukan Lisa adalah fitnah. Kata gua, orang pengen hidup gampang, hidup mewah begini banget ya kata gua. Terus buat teman-teman dia yang ngebelain dia ya, terus respect sama dia, terus bilang dia cuma minta keadilan buat anaknya. No, buka pikiran kalian, buka ini kalian kalau masih punya ya. Justru dialah yang dengan egois sampai nekat melahirkan seorang anak di kondisi begini. Dan kalian teman-teman dia atau siapapun yang ngedukung Lisa ya, berdoa aja deh supaya laki kalian, bapak kalian atau kakek kalian nggak diganggu hidupnya sama cewek model-model Lisa begini. Baru kalian tahu rasanya jadi Bu Cinta itu seperti apa. Ngomong-ngomong, Bu Cinta ini anaknya Uya Kuya bukan sih? Yang sekolah di luar negeri, bukan ya? Yang cinta-cinta Kuya itu. Berita tentang Bapak RK ini gak ada habisnya ya. Kemarin baru digeledah, itu aja belum ada klarifikasi kebenarannya atau apa-apa. Muncul lagi nih malam, gundik keluar-keluar katanya dia hamil, punya anak gini-gini. Tapi gue lihat di IG-nya dia punya suami juga, ada laki gitu, anaknya 2. Mungkin pas lagi bekerja gitu, lagi bekerja dia flash sale gitu kan, dalam job desk-nya dia apa tidak di training dulu sama maminya ketika dia
bekerja ya, tidur sama laki orang terus tiba-tiba bunting gitu kan, ya udah ditanggung gitu karena itu resiko pekerjaan. Kenapa sekarang keluar-keluar duitnya udah kurang apa gimana Neng gitu ya, segala bahas-bahas apalah demi Allah. Ini lu pas lagi ngangkang inget Allah nggak Neng, tidur sama laki orang. Jadi kalau sekarang bunting kasihan anak lu Neng, lu aib udah ditutup rapot, lu buka berharap simpati malah dihujat lu. Ya gitulah ya. Makanya kalau jadi ani-ani jadi lonte tuh mikir dikit gitu ya kalau mau bertindak. Bingung banget. Lagian itu emang udah job desk lu, resiko pekerjaan. Kalau tidur sama laki orang, munting, jangan minta tanggung jawab.